Merdeka. Rosa Purbabekti, penyidik KPK, adalah operator kriminalisasi terhadap Sekjen PDI Perjuangan, Mas Hasto Kristianto. Dan semakin nyata ketika Rosa juga memaksakan menjadi saksi fakta dalam persidangan yang disebutkan bahwa ini baru pertama kali dalam sejarah penyidik memeriksa penyidik, kemudian penyidik itu menjadi saksi fakta di persidangan. Bismillah, assalamualaikum guys. Berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Ini sungguh sangat mengejutkan. Juru bicara PDIP dengan terang-terangan mengatakan bahwa Rosa Purbo adalah penyidik KPK, operator kriminalisasi hukum Sekjen PDIP Hasto Kristianto guys. Jadi tak perlu berlama-lama, untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka. Merdeka. Rosa Purbabekti, penyidik KPK, adalah operator kriminalisasi terhadap Sekjen PDI Perjuangan, Mas Hasto Kristianto. Ini kesimpulan yang saya dapat setelah menyimak dan mendengarkan kesaksian Rosa di persidangan Sekjen PDI Perjuangan, bagaimana dia sangat ngotot agar Sekjen PDI Perjuangan dipenjara dan disalahkan. Sampai-sampai, pertama, Rosa menentang hasil dari ekspos pimpinan KPK saat itu tahun 2020 bahwa Sekjen PDI Perjuangan tidak terlibat dalam kasus Harun Masiku. Dan menurut Rosa, menurut tuduhan Rosa, pimpinan KPK saat itu yang 5 orang, yaitu Firly Bahuri, Nawawi Pamulango, Nurul Gufron, Alexander Marwata, dan Lili Pintauli, dituduh melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Itu tuduhan dari Rosa yang dibacakan BAP-nya nomor 15 oleh Pak Magdir Ismail di persidangan. Apakah benar pimpinan KPK itu melakukan perintangan penyidikan? Dan disitulah kita perlu bertanya. Ya. Kalau benar ada bukti mereka melakukan perintangan penyidikan, kenapa Rosa tidak melakukan pengaduan pada waktu itu ke Dewas KPK misalnya? Oke. Atau kalau Rosa benar menemukan adanya bukti itu, kenapa dia tidak mundur sebagai penyidik KPK, sebagai protes kepada pimpinannya? Atau itu hanya tuduhan, asumsi, fitnah Rosa kepada pimpinan KPK yang kemudian baru dia sampaikan pada bulan Januari 2025. Artinya 5 tahun kemudian Rosa mengarang cerita tersebut. Karena Rosa tidak pernah melakukan pengaduan secara hukum terhadap pimpinan KPK pada waktu itu. Yang kedua, Rosa juga tidak peduli bahwa ada penyuapan 500 juta kepada Wahyu Setiawan dari yang namanya Rosa Muhammad Tamrin, waktu itu adalah sekretaris KPUD Papua Barat, yang uangnya dari Domingus Mandacan. Ketika ditanyakan kepada Rosa terkait peristiwa itu di pengadilan, Rosa hanya mengeles bahwa itu ada kerjaan dari tim lain, bukan timnya Rosa. Kita pun bertanya, apakah Rosa Purbabekti ini ingin memberantas korupsi? Kalau benar dia harus menindaklanjuti korupsi kepada Wahyu Setiawan yang waktu itu adalah komisioner KPU. Tapi ternyata kita menemukan bahwa Rosa mendapatkan order untuk mengkriminalisasi Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto dengan ngototnya melawan keputusan pimpinan KPK tahun 2020 dalam ekspos bahwa tidak ada keterlibatan Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto dari awal. Tapi kemudian Rosa menuduh, memfitnah pimpinan KPK saat itu melakukan obstruction of justice. Dan juga Rosa tidak pernah menindaklanjuti bukti persidangan nomor 28 tahun 2020 bahwa Wahyu Setiawan juga menerima uang suap dari Rosa Muhammad Tamrin dan Domingus Mandacan 500 juta. Dan sampai saat ini kasus penyuapan itu tidak pernah ditindaklanjuti. Tapi yang menjadi fokus Rosa adalah menuntut, mengkriminalisasi Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Dan semakin nyata ketika Rosa juga memaksakan menjadi saksi fakta dalam persidangan yang disebutkan bahwa ini baru pertama kali dalam sejarah penyidik memeriksa penyidik, kemudian penyidik itu menjadi saksi fakta di persidangan. Demikian
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Sampai saya waktu itu kan ngomong, lah Kapolri ini piye toh? Siapa Rosa itu? Itu waktu dulu yang marah Sini, itu guys, datang ke Rosa. saya dah. Jangan pengecut. Saya nggak tahan juga loh akhirnya. Masa sih yang lain nggak dibegitukan? Hanya kita aja digebak-gebuk dengan cara sepertinya ini adalah sebuah yang sah. Mana sahnya? Lah Rosa. Itu penyidik yang bernama Rosa. Iya, mukanya apa kalau bahasa anak muda tuh jutek, jutek banget. Tapi ya sudah, saya ini aja lah. Nah, terus dia bilang, Bu Tio kena berapa sih kemarin? 4 tahun, saya bilang gitu. Tapi ya, walaupun sebetulnya saya nggak harusnya 4 tahun, tapi ya sudah, Allah berkata begitu. Ya alhamdulillah saja sudah saya jalani. Saya bilang gitu. Bu Tio, penerima itu segitu tuh cepet banget loh. Itu terlalu ringan itu. Bukan berarti Bu Tio nggak bisa saya tambahin loh. Dia langsung begitu kan, saya bilang. Ya, salah satunya termasuk menekan Bu Tio untuk meminta agar tidak menggunakan penasihat hukum dari PDI Perjuangan. Itu ya. Terus ya Rosa nanya, sekarang nasihat hukumnya siapa Bu? Itu ya dari PDIP ya. Terus saya bilang iya, saya bilang gitu. Betul, Ya saya kan nggak perlu bohong gitu loh, orang faktanya. Terus kenapa sih harus dari PDIP? Terus saya bilang, saat ini pertama saya itu lawyer saya yang sekarang itu rumahnya di Depok, sama-sama di Depok. Karena lawyer saya yang lama saya hubungi, semuanya pada nggak bisa. Katanya mereka lagi ada klien, pokoknya pada nggak bisa. Ya sudah, yang kepikir oleh saya yang ada di Depok, yang suami saya kenal, ya itu yang langsung dikontak sama suami saya. Saya bilang, ya kebetulan aja dia di PDIP. Terus terang aja, yang mau dibayar segitu tuh lawyer untuk tipikor tuh nggak ada. Loh, Ibu Tio ngapain pakai lawyer? Aduh Mas, saya trauma. Saya bilang, kan nggak perlu sebenarnya pakai lawyer. Kan Ibu cuma jadi saksi. Habis yang lawyer itu, ini Mas, nanya dulu, dikasih kompensasi berapa sama Hasto? Dibilang gitu. Dia langsung gitu. Iya, saya langsung astagfirullah Bang, sampai detik ini saya bilang waktu itu diperiksa, saya tuh belum pernah ketemu sama Mas Hasto, dan saya itu punya keinginan ketemu sama beliau. Ngapain mau ketemu? Saya cuma simpel, saya mau nanya kasus ini dia terlibat apa enggak? Karena kasus ini yang telah membuat saya sampai masuk. Saya mau tanya itu aja, saya bilang gitu. Oke guys, jadi demikian tadi soal Rosa Purbabakti guys, penyidik KPK. Jadi juru bicara PDIP Guntur Romli mengatakan seperti itu. Tentu mempunyai dasar dan alasan bahwa Rosa dinilai sebagai operator kriminalisasi Hasto. Yang pertama, menurut Guntur, Rosa itu menuduh hasil ekspos 5 pimpinan KPK tahun 2020 yang menyebutkan Sekjen PDI Perjuangan tidak terlibat dengan kasus Harun Masiku sebagai perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Tapi Rosa tidak pernah mengadukan hal itu ke Dewas KPK. Rosa baru mengarang cerita ini pada Januari 2025, artinya 5 tahun setelahnya. Yang kedua, menurut Guntur, Rosa ini tidak pernah menindaklanjuti penyuapan Dr. Rosa Muhammad Tamrin dan Damingus Mandacan sebesar 500 juta kepada Wahyu Setiawan. Padahal sudah jadi keputusan pengadilan nomor 28 tahun 2020. Maka dari itu, Guntur mempertanyakan, sebenarnya Rosa itu mau memberantas korupsi atau mendapatkan order untuk mengkriminalisasi Sekjen PDIP Hasto Kristianto? Menurut Guntur, dari ngotot-nya Rosa ini sudah jelas bahwa Rosa menjadi operator kriminalisasi terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto guys. Jadi menurut kalian gimana guys soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.